Wabarakatuh. Oke, sekarang kita coba record dulu ya. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi ya, Bapak Ibu. Oke, Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah senang sekali Bapak Ibu semua hari ini saya bisa membersamai dalam acara panen emas yang ketiga ya. Kita sudah melaksanakan panen emas yang ketiga, acara panen emas yang ketiga ya. Nah, Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Ada beberapa sahabat yang sudah bergabung, ada 73 orang, Alhamdulillah ya. Kita akan malam ini belajar langsung dari pakarnya tentang cara emas lunas hutang ya. Jadi kita langsung belajar dari beliau ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa saja persiapan yang harus kita persiapkan untuk bisa mulai panen emas. Kan dari kemarin pada nanya tuh, Pak, panen emasnya kapan gitu. Sekarang saya tanya, Ibu tanya panen emas. Sekarang Ibu sudah mulai nanam belum? Nah, itu pertanyaannya ya. Jadi kalau jangan pernah nanya kapan panennya kalau Anda tidak pernah menanam. Nah, itu ya. Jadi harus clear dulu karena prinsipnya ada nanam, ada manen, ya, ada proses nanamnya dahulu, ya. Di awal kita sudah belajar tentang bagaimana proses untuk belajar untuk mulai menanam, ya. Ibaratnya kita mulai dulu dengan tangga-tangga pencapaian, kemudian mulai berani menjual aset yang tidak produktif, ya. Kemarin juga dari Ustadz Tabus kita mendapatkan banyak edukasi. Kenapa sih harus emas, Pak? Sudah teruji ya, Bapak Ibu, berkali-kali emas selalu yang bikin selamat dari yang namanya angin, dari yang namanya investasi bodong, dari yang namanya apalagi ya, mata uang yang sekarang notabene-nya terus turun ya, hanya emas yang nilainya selalu bagus. Nah, hari ini kita akan belajar banyak dari narasumber kita tentang bagaimana menyelesaikan persoalan yang sudah terlanjur. Jadi misalnya kita sudah, Pak, mohon maaf nih, saya sudah pengen mulai belajar panen emas, tapi saya masih ada amanah A, B, C, dan seterusnya ya. Insya Allah kita akan langsung belajar dari yang terbaik. Ya, nanti tanya jawab bisa dilakukan melalui chat ya, atau nanti mungkin dari pemateri yang langsung memberikan waktu bagi Bapak Ibu untuk berdiskusi. Baik Bapak Ibu, langsung saya panggilkan untuk pemateri kita. Ya, baik, silahkan pada Pak Mualif. Silahkan, Pak Mualif. Ya, terima kasih Mas Rozi. Ya, ini kita pin aja Pak Mualif. Nah, Ya, terima kasih kepada Mas Rozi yang menjadi host kita pada malam hari ini. Baik, kita mulai Zoom kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'. Senang sekali pada malam hari ini bertemu dengan sahabat semua, ibu bapak yang dimuliakan Allah. Ada mungkin dari seluruh Indonesia ya. Ini sekarang pesertanya udah 900, udah 100.000 orang nih Mas Rozi. Alhamdulillah. Ya, jadi memang topik yang kita bahas malam ini sangat sensitif ya, karena cara emas untuk lunas amanah. Nah, kita yakin bahwa banyak sekali orang di luar sana yang punya amanah dan bahkan terkadang belum tahu bagaimana cara untuk melunasinya. Nah, insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan membahas tips dan trik bagaimana cara yang lebih tepat untuk lunas amanah dengan izin Allah. Dan untuk sahabat semua ketahui, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah saya sendiri dengan ilmu ini telah lunas amanah belum begitu banyak, hanya 1 miliar rupiah saja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama
Bapak Ibu semua juga Allah lunaskan amanahnya. Berapapun jumlahnya, apakah hanya 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, bahkan mungkin puluhan miliar sekalipun, insya Allah akan lunas. Baik, Ibu Bapak, saya izin untuk share screen. Oh ya, udah dibantu sama Mas Rozi. Ya, jadi kita temanya adalah tentang strategi Jitu bebas utang atau amanah di tahun 2024. Nah, siapa nih di antara Ibu Bapak semua yang masih punya amanah bahkan mungkin sampai tahun 2023 sampai akhir atau sampai awal 2024 ini juga belum lunas atau sedang dalam masa cicilan. Nah, jadi malam ini ya kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dengan izin Allah amanah-amanah itu berapapun jumlahnya akan lunas. Baik, slide yang pertama. Nah, di sini ada suatu doa yang sangat luar biasa, yang sangat indah ya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Doa ini harus kita sering-sering untuk dawamkan, kita lazimkan ya. Jadi doa ini memang wajib untuk kita baca. Kenapa? Karena supaya kita juga nantinya terhindar dari yang namanya gelisah dan sedih, lemah dan malas, pengecut dan kikir, beban hutang dan penindasan orang. Jadi saat ini ya, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, ternyata kalau kita punya utang itu membuat kita mudah untuk diatur, ya, mudah untuk ibaratnya didikte oleh orang lain. Tapi kalau kita sudah lunas utangnya, maka kita akan insya Allah lebih merdeka dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kita baca sama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada Engkau dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari ketidakberdayaan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari kepengecutan dan kekikiran. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan penindasan orang. Nah, insya Allah kalau kita terus mendawamkan doa ini ya dalam keseharian kita, dalam sholat kita, dalam tahajud kita, dalam duha kita, insya Allah apa yang tidak baik ya seperti gelisah dan sedih, lemah dan malas, pengecut dan kikir, beban hutang dan penindasan orang itu akan berlalu dari kehidupan kita, insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi ternyata sahabat yang dimuliakan Allah ya, di sini memang harus langsung pakai bahasa yang ibaratnya mungkin belum enak terdengar. Ya, tapi apa boleh buat? Kita harus menyatakan bahwa utang itu adalah kejahatan agama. Nah, ini di tahun 2021, gurunda kita, Ustadz Nasrullah, ada menyampaikan juga, beliau mendapatkannya dari Kiai Mufasir, kenapa utang itu sebagai kejahatan agama? Ya karena memang dalam utang itu ada banyak potensi. Nah, potensi ini yang sekarang menjadi persoalan. Di antaranya ada potensi apa? Biasanya utang itu jarang sekali yang kita misalnya utang 1 juta kembali 1 juta. Utang misalnya 10 juta kembali 10 juta itu jarang sekali. Yang biasanya sering terjadi adalah utang 10 juta kembalinya nanti 30 juta. Nah, yang 20 jutanya itu biasanya patut diduga atau ada potensi riba. Ya tentu kalau misalnya memang akad-akadnya syar'i, sebenarnya utang ini adalah sesuatu yang mubah atau boleh, tapi dia tetap saja berpotensi. Nah, berpotensi riba yang pertama. Kemudian juga ada potensi bohong atau manipulasi. Ya, biasanya orang yang sudah berutang itu sering berbohong, sering memanipulasi data dan sebagainya. Kemudian juga ada potensi ingkar janji. Misalnya dia janji untuk bayar bulan depan misalnya, atau tahun depan lunas gitu kan. Nah, tapi
kenyataannya sering itu tidak terjadi, justru ibaratnya galakan orang yang minjem daripada yang meminjamkan gitu ya. Jadi sering ingkar janji. Kemudian juga ada potensi kedengkian. Potensi kedengkian ini misalnya kita melihat di tetangga kita ada yang baru beli mobil baru misalkan, mobil yang bagus seperti itu. Nah, kemudian kita langsung merasa wah, gimana nih? Kita kok masih mobilnya mobil yang lama. Jadi muncul rasa dengki, ya, rasa hasad terhadap tetangga tersebut. Nah, ujung-ujungnya kita juga akan berusaha untuk utang lagi supaya bisa mungkin saingan sama tetangga seperti itu. Kemudian juga ada potensi wurur atau panjang angan-angan, hilang akal juga bisa, ya. Kemudian juga misalnya tidak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Karena kalau orang yang punya banyak utang, ya, biasanya memang itu bahkan sampai terbawa ke dalam mimpinya. Mungkin mimpinya itu apa? Dikejar sama debt collector seperti itu. Nah, ini jujur ini pengalaman saya pribadi juga nih. Karena punya utang 1 miliar, ya tentu ada debt collector yang nagih, yang jatuh tempo, yang segala macam kan. Nah, jadi sampai nggak bisa tidur. Kemudian juga ada potensi putus asa. Nah, ini tentu yang sangat-sangat kita hindari. Jadi potensi putus asa ini bahkan mengakibatkan ujung-ujungnya apa? Bisa sampai ke bunuh diri seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi memang utang itu adalah kejahatan agama. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kalau kita tidak berhutang sama sekali, gitu ya. Nah, baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, jadi apa nih risiko dari orang yang berhutang? Risikonya ada hilang akal, kemudian juga mengganggu kesehatan tentunya, bisa jadi juga tidak tepat berguru, KDRT dan cerai. Nah, untuk KDRT dan cerai ini ya, saat ini banyak sekali kejadian istri menggugat suami, nauzubillah min dzalik, karena apa? Suaminya terlibat pinjol. Jadi pinjol itu memang sesuatu yang udah pasti riba ya kalau pinjol ya, karena tidak ada akad syar'i di dalam pinjol. Kita biasanya dikasih pinjaman nggak begitu banyak, misalnya hanya 5 juta, tapi nanti kembalinya tuh wah, bisa sampai misalnya 15 juta, bahkan sampai 20 juta, seperti itu. Dan kalau kita telat bayar ya, biasanya si pihak pinjol tadi akan mempermalukan kita dengan cara menghubungi nomor-nomor kontak yang lain, apakah itu keluarga kita, ya, teman-teman kita dan sebagainya. Jadi sehingga akhirnya istri kita itu nggak tahan, karena nggak tahan, mungkin diuber-uber sama debt collector tadi, ujung-ujungnya apa? Gugat cerai. Nah itu ibu bapak yang dimuliakan Allah udah sering terjadi, nauzubillah min dzalik, ya, KDRT dan cerai, kemudian juga anak yang tidak terurus, reputasi yang terancam, kehilangan iman, mau bunuh diri, tidak sehat akal, tertekan, dan bahkan sampai dibawa ke akhirat. Ini dibawa ke akhirat gimana maksudnya, Pak Mualif? Dibawa ke akhirat kan kita udah sama-sama tahu ya, Bapak Ibu, bahwa utang yang nggak lunas di dunia itu memang nggak akan selesai begitu saja. Tapi nanti akan ada ya, pihak yang menuntut kita untuk membayar utang tersebut di hadapan Allah. Dan di akhirat nggak ada lagi Bapak Ibu mata uang, nggak ada lagi istilahnya dinar dan dirham. Jadi gimana dong cara bayar utang kalau di akhirat sana? Cara bayarnya adalah dengan kalau kita masih punya pahala atau amal solih, nah pahala kita tuh dipakai untuk bayar utang. Dan kalau misalnya masih nggak cukup juga, maka dosa dari pihak yang meminjamkan tadi akan diberikan ke kita. Nauzubillah min dzalik. Jadi sampai seperti itu. Makanya kenapa kalau dalam ada seseorang yang wafat ya dan dikuburkan itu kan biasanya selalu ada pihak keluarga yang bertanya, apakah masih ada amanah dari yang wafat ini, dari suami kami atau dari anak kami ini. Kalau ada, maka mohon diselesaikan dengan pihak ahli waris atau pihak ahlul bait. Nah, karena memang utang ini bahkan sampai bisa dibawa ke akhirat. Seperti itu. Ya, jadi sangat-sangat apa memang sangat-sangat tidak mudah gitu ya kalau kita punya utang yang seperti ini. Nah, jadi baik, berikutnya dengan kita bisa melunasi amanah, maka hidup kita akan seperti apa nih? Nah, ini yang sudah, alhamdulillah yang sudah saya alami sekarang. Dulu ketika masih punya amanah 1 miliar, itu benar-benar hidup kayaknya apa kalau bahasanya itu madesu gitu ya.
masa depan suram. Tapi setelah lunas amanah, yang terjadi adalah damai, bahagia, masa depan terlihat lebih cerah gitu. Kemudian hubungan keluarga lebih harmonis tentunya sama istri, sama anak-anak, ya, bahkan sama orang tua, sama mertua. Kemudian juga anak mendapatkan kasih sayang yang baik. Kita lebih dicintai oleh pasangan. Jadi manusia bebas yang lebih normal. Pikiran juga lebih jernih untuk fokus menata masa depan. Dan yang paling bahagia apa nih, Ibu Bapak? Yang paling bahagia adalah gaji bulanan kita tidak cepat habis. Biasanya kan kalau masih punya utang ya, itu gaji seringnya nggak cukup. Sering misalnya kalau kita gaji anggaplah 5 juta misalkan, tapi karena punya amanah tadi malah jadi minus seperti itu. Jadi dengan kita lunas utang, alhamdulillah gaji bulanan kita nggak cepat habis, kita semakin bahagia. Kemudian juga kesehatan otomatis dong, ya kan? Nggak ada lagi yang kejar-kejar kita, nggak ada lagi yang ingetin jatuh tempo, kesehatan kita akan semakin membaik. Kemudian juga kita bebas beribadah dan lebih khusyuk. Juga dapat memilih guru yang tepat. Nah, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Kenapa kita perlu membayar utang? Nah, ini pentingnya yang kita bahas di malam hari ini. Jadi salah satu unsur kebahagiaan adalah bebasnya dari utang yang menggigit dan menghisap otak Anda. Oh, kalimatnya kok seperti itu ya? Ya memang. Jadi salah satu unsur kebahagiaan adalah bebasnya dari hutang yang menggigit dan menghisap otak Anda. Nah, jadi gimana nih caranya? Apa yang harus kita lakukan, Pak Mualif? Nah, caranya akan kita bahas di slide yang berikutnya. Jadi, Masya Allah, ya ternyata ada 6 tips bebas utang atau amanah ya, kalau kita di MR menyebutnya sebagai amanah, dengan hikmah. Nah, ini Ibu Bapak yang perlu diperhatikan. Hikmah ini adalah HIKMAH. Apa saja itu? Ada 6 huruf. Yang pertama, H, hitung dulu hutangnya. Nah, jadi berapa jumlah hutangnya dihitung dulu. Kemudian yang I-nya adalah ikhlas melepas. Sedangkan yang K-nya kebiasaan emas. Yang M-nya mohon keajaiban. Yang A-nya akui persoalan, dan yang terakhir yang H-nya adalah hati-hati dengan dosa. Nah, apa-apa saja itu? Coba kita lihat di slide yang berikutnya. Yang pertama adalah hitung hutangnya. Ya, untuk hitung hutangnya ini ada di slide yang berikutnya. Ya, tolong dibantu untuk slide-nya. Ya, tolong Mas Rozi untuk slide-nya. Ya, maaf sebentar. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi yang pertama, ya Ibu Bapak, dihitung dulu hutangnya, buat list dan perhitungan hutang. Nah, ini nih yang sering jadi persoalan. Jadi kadang-kadang kita sebagai pihak yang berhutang atau yang punya amanah tadi malah nggak tahu jumlah hutang kita berapa sebenarnya. Yaitu tentu kalau misalnya tempat berhutangnya hanya satu gitu kan, mungkin oke, kita paham. Tapi kan terkadang banyak orang yang berhutang itu dengan segala cara kan. Ada yang misalnya pinjam ke bank, udah ke bank tambah lagi ke leasing, udah ke leasing tambah lagi misalnya ke pegadaian dan yang lain-lain, atau mainkan dengan kartu kreditnya. Nah, jadi coba ini teman-teman ya, Bu Bapak, di list dulu apa saja hutangnya. Jadi dibuat tuh, dicatat ya, dicatat utangnya tuh terdiri dari apa aja. Misalnya ada utang ke bank, itu jumlahnya berapa? Misalnya angsurannya 2 juta sebulan, seperti itu. Kemudian kalau memang masih ada hutang kartu kredit, nah itu berapa jatuh temponya. Itu semua dicatat yang rapi. Karena kita nanti mau tahu nih, setelah tahu utangnya berapa, baru nanti insya Allah akan tahu juga cara melunasinya. Nah, kemudian utangnya di mana saja? Nah, itu yang kayak saya bilang barusan. Apakah misalnya di bank, ataukah di leasing, atau kan bisa juga kita punya utang itu kepada perorangan, ya kan? Mungkin kepada keluarga, kepada mungkin saudara kita, atau bahkan kepada tetangga, kepada kawan. Nah, itu
utangnya di mana-mana saja yang ada, itu coba di list atau di data yang rapi. Kemudian berapa pokoknya dan berapa bunganya. Nah, ini kenapa kita pakai istilah bunga? Karena kan memang yang kita bahas ini adalah utang riba, ya. Jadi udah pasti dia ada pokoknya, ada cicilan pokok dan juga ada bunga. Nah, bunganya itu atau istilahnya marginnya tadi, ya, profitnya si pihak bank atau leasing tadi itu berapa. Setelah itu diketahui, maka dihitung juga cash flow-nya. Cash flow itu maksudnya uang masuk Anda. Nah, uang masuk kita semua nih Bapak Ibu ya, kalau kita yang punya utang, itu sebenarnya pendapatan kita atau cash flow kita ada berapa. Misalnya nih, kita pendapatan bulanan mungkin dari sumber gaji, atau juga mungkin kita ada jualan misalnya, ya baik yang online maupun yang offline. Atau kita selain sebagai seorang karyawan yang punya gaji, juga ternyata punya bisnis yang lain misalnya. Nah, itu semua bisa dihitung. Karena kalau yang jualan tadi, dia ada penghasilan mungkin harian, ya kalau yang jualannya harian, yang jualan kuliner misalnya seperti itu biasanya harian penghasilannya. Kemudian juga ada bisa yang penghasilannya bulanan dan seterusnya. Setelah mengetahui berapa pendapatan bulanan, baru kita list juga yang rapi. Berapa pengeluaran kita. Nah, pengeluaran ini Ibu Bapak harus dicatat benar-benar yang detail pengeluaran ya. Karena pengeluaran ini nggak hanya misalnya sebatas untuk belanja dapur, ya tentu tidak hanya itu, tapi apalagi yang lain. Semua kita catat. Untuk listrik di rumah, ya, untuk misalnya air, untuk mungkin kalau kita punya kendaraan, bensinnya, untuk kalau kita punya anak, biaya jajannya atau biaya sekolahnya, dan seterusnya. Itu semua kita totalkan. Jadi berapa pendapatan, kita totalkan juga dengan berapa pengeluaran. Berapa pengeluaran tadi kita masukkan juga angsuran kita per bulan untuk membayar utang tadi. Ya, itu juga bagian dari pengeluaran. Kemudian yang berikutnya, ya, yang ketiga, kita hitung sama-sama aset yang dimiliki. Nah, apa-apa aja nih kira-kira aset yang kita miliki? Kita punya barang berharga apa-apa aja. Mungkin kita punya misalnya motor, atau mungkin juga punya mobil, atau punya rumah, atau barang berharga itu kan bisa juga yang mungkin agak kecil nilainya, tapi ya mungkin bisa jadi berharga. Contohnya kita punya baju, yang baju itu masih baru mungkin, belum dipakai. Nah, itu kan juga nanti bisa ada nilainya, ada harganya. Jadi kita list semua barang berharga kita apa-apa aja, ya, atau gadget dan sebagainya. Kemudian berapa besar nilainya? Nilainya berapa besar ya? Supaya kita tahu dari total aset tersebut kira-kira kalau dirupiahkan itu jadi berapa. Nah, untuk yang seperti ini ya, Ibu Bapak, tolong ditulis di atas kertas atau juga mungkin di buku ya atau di smartphone Ibu Bapak semua untuk akhirnya kita bisa melihat celah-celah solusi yang ada. Nah, gitu ya. Jadi silakan nih. Yang pertama tadi kan hikmah. Hikmah itu adalah nomor satu, hitung utangnya. Buat list dan perhitungan utang, hitung cash flow Anda, kemudian juga hitung aset yang dimiliki. Nah, selanjutnya kita masuk ke huruf yang I. Huruf yang I itu adalah ya ikhlas melepas. Nah, ini penting nih, ikhlas melepas. Apanya yang dilepas gitu kan? Ikhlas memang tidak mudah, tapi kita semua harus belajar rela melepas atau memberi. Kita juga harus punya niat membayar amanah yang kuat. Maksud membayar amanah yang kuat gimana? Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu kan Maha mengetahui, ya. Ibaratnya kita nggak bisa bohong kalau sama Allah. Nah, jadi dari awal ya atau dari sejak malam ini dan seterusnya, jika kita memang benar-benar ingin punya niat untuk lunas amanah atau lunas utang, maka niat membayar amanahnya itu juga harus kuat. Ibaratnya ada atau nggak ada rezeki, pokoknya kita harus lunas amanah. Nah, jadi kita berniat dulu tuh. Nanti Allah yang memudahkan jalannya. Kalau kita udah punya niat yang kuat, insya Allah. Tapi selama niat itu belum ada, apa yang terjadi? Justru kita punya uang sekalipun, bahkan kadang-kadang uang itu nggak kita pakai juga untuk membayar amanah. Nah, jadi penting sekali nih, Ibu Bapak, niat membayar amanah yang kuat. Kemudian kita melepas aset dan sebagian pendapatan. Nah, itu harus ikhlas agar hadir solusi. Melepas aset gimana maksudnya? Kalau kita punya aset-aset yang tidak produktif, ya mungkin seperti misalnya kita punya 2 motor misal.
Nah, satu itu memang jarang dipakai. Ya sudah, yang satunya kan bisa dijual. Motor yang jarang dipakai tadi dijual, dapat uang mungkin berapa? Kalau harga motor second mungkin 10 juta, 20 juta. Nah, itu kan bisa untuk membayar amanah. Atau kita juga punya misalnya tanah nih, tapi tanah itu adalah tanah kosong begitu aja. Ya, ditumbuhi semak-semak lah misalnya. Tanah yang nggak produktif. Nah, tanah yang nggak produktif tadi, ketika nggak produktif bagi kita, mungkin itu bermanfaat bagi orang lain. Kita juga bisa jual tanah itu. Nanti uang hasil penjualan tanahnya dipakai untuk membayar amanah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita melepas aset dan sebagian pendapatan harus ikhlas. Agar apa? Hadir solusi untuk lunas amanah. Kemudian juga melepas rumah, kendaraan, dan gaya hidup kita yang lama. Jadi ya, Ibu Bapak semua, sebenarnya nggak persoalan kita ini rumahnya itu bukan hak milik, tapi apa? Rumahnya ibaratnya kontraktor. Kontraktor itu apa? Ngontrak-ngontrak terus. Nggak apa-apa. Mending ngontrak di dunia, tapi kita aman di akhirat di hadapan Allah, daripada kita hak milik dengan cara riba. Nauzubillah min zalik. Kita punya rumah, ya, atau punya mobil, atau punya gadget dan sebagainya, tapi dengan cara utang riba, itu nggak berkah, udah pasti. Dan nanti di akhirat juga bukan hanya kita hidupnya nggak mudah di dunia, tapi juga sampai ke akhirat nanti di hadapan Allah kita akan mempertanggungjawabkan. Oleh sebab itu apa? Lepaskan gaya hidup kita yang lama. Karena jadi kaya itu memang tidak perlu bergaya. Orang kaya betulan itu dia nggak perlu pakai gaya-gaya, ya. Gaya hidup kita yang lama, yang misalnya boros, yang mungkin nggak bisa nahan nih, ya, kalau bahasa sekarang nggak bisa nahan diri untuk check out gitu ya. Pokoknya dikit-dikit check out, dikit-dikit check out, lihat yang diskon-diskon tuh langsung ngiler gimana gitu. Nah, itu udah stop. Kita stop, ya, kita ikhlaskan aja, kita lepaskan. Gimana kalau kita diejek sama teman? Ya nggak apa-apa. Cukup kita ikhlaskan, kita doakan yang baik-baik untuk teman kita tersebut. Nah, ini ada quotes nih. Lebih baik kita mengejar masa depan dengan kesederhanaan daripada dikejar penagih utang dan masa depan jadi kenangan. Waduh, ya jangan sampai ya. Lebih baik mengejar masa depan dengan kesederhanaan daripada dikejar penagih hutang dan masa depan kita jadi kenangan. Oke, lanjut. Nah, jadi ya, ini saya mengajak nih Ibu Bapak untuk rahasia nafas. Nah, jadi yuk kita sekarang bagian dari tadi ikhlas ya. Ikhlas tadi yang I adalah ikhlas. Kemudian juga kita ingin melepas. Nah, itu gimana? Sekarang saya ajak sahabat semua, Ibu Bapak semua untuk yuk kita sama-sama menarik nafas ya. Kita tarik nafas yang dalam, lepaskan dari mulut. Nah, kita ulangi ya. Kita tarik nafas dalam-dalam, ditahan dulu, jangan langsung dilepas. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Saya tambahkan lagi 6, 7, 8, 9, 10. Tambahkan lagi, wah, udah nggak sanggup lagi ya. Nah, jadi rahasia nafas dan teknik satu hasta ini maksudnya gimana? Kita silakan nih, Ibu Bapak semua punya impian ya. Mungkin pingin rumah yang lengkap 2 hektar dan 1 kolam renang misalnya. Rumah yang pokoknya megah kayak istana. Atau pingin misalnya punya mobil yang keren ya. Alphard, Rubicon, atau bahkan kalau perlu Lamborghini, Ferrari, dan sebagainya. Atau kemudian ingin juga punya anak-anak yang pendidikannya di tempat-tempat yang terbaik seperti itu. Apapun, silakan diimpikan. Atau kalau di MR, silakan di LOP-kan gitu kan. Silakan. Tetapi ya, selalu semua impian tadi jangan ditaruh di dalam hati. Jadi gimana? Harus ada jarak nih. Nah, harus ada jarak. Jaraknya itu 1 hasta antara impian kita tadi ya dengan hati kita sendiri. Jadi ada jarak. Sehingga apa? Kita selalu nih bisa bernafas dengan tenang dan lega. Kita hirup ya nafasnya, kemudian kita lepaskan kembali. Itu bagaikan kepemilikan terhadap benda-benda duniawi tadi. Kalaupun nantinya kita punya, sesungguhnya itu hanya di dalam genggaman kita saja, bukan di dalam hati kita. Jadi ibaratnya antara impian dengan hati itu ada jarak 1 hasta. Nah, seperti itu.
Oke, jadi mudah-mudahan dengan kita sering berlatih rahasia nafas ini, insya Allah ketika kita nantinya melepas kemelekatan atau melepas sesuatu yang Allah titipkan itu untuk membayar amanah, itu kita dengan mudah bisa melepaskannya. Sebagaimana nafas juga, kalau nafas hanya dihirup tapi nggak dilepas, kita tahan kayak tadi beberapa detik, ya kita juga jadi merasa nggak nyaman. Makanya kita hirup, kemudian kita lepaskan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke huruf yang berikutnya, yaitu yang K tadi ya, kan hikmah. Hikmah ada H-I-K. Yang K ini adalah kebiasaan emas. Kebiasaan emas itu seperti apa, Pak Mualif? Penyebabnya kan semua utang-utang ini ya atau amanah ini adalah dari kebiasaan kita di masa yang lalu. Itu udah pasti. Makanya sekarang kita ubah dengan kebiasaan yang baru. Jadi ya sudahlah, ya sudah lalu ya biar berlalu. Sekarang kita masuk ke fase yang baru. Kan udah tahun 2024. Perkara kita punya utang di masa lalu ya sudah, itu juga udah lewat kan. Nah, malam ini kita fokus agar kita punya kebiasaan yang baru. Kita harus belajar dan berusaha untuk income kita itu lebih baik. Gimana caranya? Ya kita berusaha yang lebih baik, ya kan? Meningkatkan kemampuan dan skill dan sebagainya, supaya nantinya rezeki kita atau income tadi bisa juga lebih baik. Berikutnya juga gaya hidup kita harus satu level di bawah kemampuan. Nah, jadi misalnya nih ya, kita ada penghasilan atau kemampuan tadi misalkan 10 juta per bulan. Kan udah lumayan juga tuh 10 juta per bulan. Tapi gaya hidup kita harus satu level di bawah itu. Jadi kalau kita bisa hidupnya lebih hemat, ya kan, 10 juta itu nanti malah banyak tuh yang bisa kita tabung. Nah, Bapak Ibu, keren itu kalau kita bisa nabung, bukan kalau kita bisa ngutang. Nah, ini yang harus dibedakan. Antara nabung sama ngutang tuh beda jauh. Jadi keren itu kalau kita bisa nabung, bukan kalau kita punya utang yang banyak. Sebisa mungkin 2 sampai 3 level lagi di bawahnya agar ada tabungan kita yang bisa untuk mengupgrade masa depan kita. Nah, ini nih catatan yang pentingnya. Hapus aktivitas riba kita sekuat mungkin. Oke? Hapus aktivitas riba kita sekuat mungkin, no credit, cash only. Ayo, sama-sama kita ingat 2 huruf ya yang diajarkan sama baginda Rasulullah. Ya maksudnya selama hidupnya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mempraktekkan 2 huruf ini. Apa itu? A, C. Nah, jadi A, C. A, C itu adalah always cash. Ya, jadi always cash. Selalu cash. Pokoknya cash, cash, cash. Udah nggak ada lagi cerita kredit. Apa Bapak Ibu mau nih, ya, misalnya naik mobil, tapi mobilnya bunyinya ibarat suara knalpotnya tuh, dit, 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 dit. Nah, nggak mau kan? Ya nggak. Kalau cash itu beda. Dia kalau mobil cash itu ibaratnya jalannya juga apa hening, nyaris tanpa suara gitu kan. Nah, jadi mulai sekarang yuk kita AC. AC ini memang dituntunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau ya Nabi kita hanya membeli benda secara cash saja. Kalau belum bisa beli misalnya gimana? Ya beliau bersabar. Nabung tadi nanti itu akan kita bahas di slide yang berikutnya. Jadi intinya no credit, cash only. Ya, kita harus janji nih pokoknya mulai sekarang kita hapus aktivitas riba sekuat mungkin. Kita udah tobat aja lah ya. Karena riba itu memang Allah haramkan. Mana dalilnya, Pak Mualif? Dalilnya itu di surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. 5 ayat tentang haramnya riba. Dan riba itu memang tidak sama dengan jual beli, ya kan? Jadi udah kita pokoknya no riba, no credit, cash only atau istilahnya AC. Tapi AC ini bukan AC air condition ya, tapi always cash. Nah, jadi caranya menghindari hal yang nggak perlu dan juga tidak lagi berfoya-foya. Ganti lingkungan kita ke yang positive vibes. Nah, jadi maksudnya yuk kita gabung nih, misalnya kayak kita yang di MR ini kan udah bagus ya di komunitas MR. Alhamdulillah kita udah pada buka perisai, udah pada taubat dari riba dan sebagainya. Nah, kita ganti lingkungan kita yang mungkin belum baik dengan lingkungan yang positive vibes, di mana orang-orangnya itu adalah orang-orang yang keren. Yang keren itu kan kayak cerita tadi, yang bisa nabung bukan yang bisa ngutang, yang udah pada lunas semua utangnya. Nah, seperti itu. Kemudian juga rajin memuliakan
dan membahagiakan orang lain. Bantu, pokoknya bantu apa-apa yang bisa kita bantu. Ya, contohnya nih, yang simpel-simpel aja. Mungkin cuman nyabutin rumput di rumah tetangga sebelah, ya kan? Ya nggak apa-apa. Tapi mana tahu kan, dengan wasilah kita bantuin cabutin rumput tadi, tiba-tiba dapat rezeki, mungkin proyek, mungkin apa dari si tetangga tadi, kan kita nggak ada yang tahu. Jadi makanya rajin kita memuliakan dan membaikkan orang lain, ya baik keluarga sendiri atau sahabat, teman, tetangga, siapapun. Kemudian juga kita rajin mendoakan orang lain, khususnya ke yang udah beri utang sama kita. Nah ini yang jarang juga kita lakukan. Terkadang kita hanya minta, ya Allah lunaskan utang gitu kan. Hamba nggak mau lagi punya utang, ya Allah lunaskan, lunaskan. Tapi kita nggak pernah atau jarang sekali mendoakan untuk yang kasih utang. Coba mulai sekarang kita juga mendoakan, ya Allah muliakan dan bahagiakan si fulan yang tadi udah pinjamin hamba. Nah, misalnya pinjamannya berapa? Apakah cuma 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai miliaran? Itu kita doakan agar Allah juga muliakan orang tersebut. Nah, nanti kan doa itu kan balik ke kita lagi, ya kan? Jadi insya Allah kita juga akan beralih ke level yang lebih baik, ya, dengan melakukan kebiasaan emas ini. Nah, oke. Udah berapa huruf ya? Udah 3 ya. Jadi dari huruf H tadi, kemudian huruf I, kemudian huruf K. Hik. Nah, sekarang masuk ke huruf M. Huruf M ini adalah mohon keajaibannya. Nah, jadi ya, selama ini Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, memang kita sering terjebak kepada seolah-olah utang itu ya hanya sesama kita saja atau sesama hamba saja atau sesama manusia saja yang bisa membantu melunaskan. Kita kan kadang-kadang suka nih minta tolong sama manusia gitu kan, bantu dong, saya mau bayar utang nih, misalnya seperti itu. Tapi sesungguhnya kita yang lebih penting adalah berdoa kepada Allah, minta keajaiban dari Allah. Karena memang keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Jadi bukan hanya kita minta bantuan orang lain, justru murni kita minta keajaiban dari Allah Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Keajaiban itu bisa jadi lunas hutang seketika dari arah yang tak disangka-sangka. Nah, saya sudah mengalami ketika ingin melunasi yang 1 miliar itu, ya, Masya Allah, tiba-tiba saya dapat rezeki yang memang dari arah yang tidak disangka-sangka, sehingga dengan rezeki yang banyak tadi, seketika itu juga saya bisa melunaskan amanah saya yang di bank waktu itu, ya. Jadi itu memang juga jujur, itu juga riba. Nah, tapi tentu setelah kita lunasi, sertifikatnya udah bisa kita ambil kembali, ya alhamdulillah ribanya selesai. Jadi keajaiban itu ya Ibu Bapak bisa Allah berikan seketika kalau kita sudah punya niat yang kuat untuk lunas amanah. Nah, makanya cukup bercerita minta bantuan itu ya. Kalaupun kita mau cerita juga nih sama teman misalnya atau sama manusia, itu ke konsultan keuangan aja udah yang mungkin lebih paham, atau ke yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu misalnya kita punya utang nih sama bank misalnya kan. Nah, kita datanglah ke bank itu, kita bilang, "Bang, ini saya mau lunas utang atau lunas amanah gitu. Berapa lagi kira-kira sisanya?" Nah, biasanya di bank itu ada mekanisme, yaitu kalau untuk pelunasan yang dipercepat itu biasanya ada diskon, Bapak Ibu. Nah, jadi ada diskon. Saya juga udah mengalami untuk yang pelunasan 1 miliar itu di diskon, dan diskonnya lumayan banyak juga sampai ratusan juta itu. Tergantung uh, level amanah kita atau level utang kita gitu ya. Saya waktu itu bisa dapat diskon yang gede karena memang pelunasannya lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Nah, jadi kita cerita ke si bank tadi, kemudian kita minta seperti itu. Yang pasti tidak ada utang yang terlalu besar yang nggak bisa diselesaikan oleh Allah. Mau utang sampai triliun juga, kalau Allah melunaskan ya udah lunas, semudah itu, ya kan? Tapi ketika kita melihat sampai malam ini nih, Pak Mualif, kok saya belum lunas-lunas utangnya? Kapan dong lunasnya? Nah, coba Ibu Bapak udah minta belum nih sama Allah? Jangan-jangan masih mintanya ke manusia doang. Jadi ya wajar kalau misalnya juga belum lunas kan. Yuk mulai sekarang kita sujud tunduk patuh sebagai hambanya agar terjadi keajaiban. Nah, kemudian rajin-rajin masuk ke dalam gua keajaiban. Gua keajaiban itu seperti apa? Gua keajaiban itu tentunya kita rajin ke masjid gitu ya. Bagi yang ikhwan kan
wajib nih sholat 5 waktu di masjid. Kemudian juga kita misalnya bagi yang ibu-ibu atau yang bapak-bapak juga rajin ke pengajian-pengajian, ke majelis taklim. Itu yang dimaksud dengan gua keajaiban. Jadi tempat-tempat untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu kita harus rajin. Apakah di masjid, apakah di pengajian, ya, di majelis taklim, bersahabat dengan orang-orang yang solih seperti itu. Kemudian kita juga harus super fokus nih doanya. Nah, itu silakan ditulis di chat ya. Kita fokus, super fokus doanya, yaitu apa? Lunas amanah, bismillah. Nah, itu ya. Jadi lunas amanah, bismillah. Bisa nggak lunas amanah? Bisa nggak kejadian Allah lunaskan segera? Misalnya malam ini langsung lunas? Bisa. Kenapa nggak bisa? Ya, ada contoh teman yang lain, teman kita yang lain, itu sampai lunas amanah miliaran, tapi sebenarnya bukan dia yang bayar, melainkan ada pihak ketiga. Jadi ada hamba Allah yang lain yang Allah kirimkan untuk melunaskan amanah dari teman kita tadi. Keren kan? Bisa lunas amanah misalnya 1 miliar atau 2 miliar ke bank, tapi kita nggak perlu pakai uang kita sendiri. Melainkan apa? Allah kirimkan lagi hambanya yang lain. Jadi ada fulan yang lain yang kemudian membantu kita membayarkan amanah kita ke bank. Itu juga udah kejadian seperti itu. Jadi makanya yang keempat ini adalah dari huruf yang hikmah tadi, HIKM, yang keempat ini mohon keajaibannya. Karena kalau Allah berkehendak, detik ini, malam ini juga ya, bahkan mungkin selesai acara Zoom kita ini, insya Allah, berapapun jumlah utang kita, jumlah amanah kita akan lunas. Ya, jadi harus super fokus doanya, Bismillah, lunas amanah, Bismillah gitu ya. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya ini ada terapi sujud. Nah, ini ya, saya juga mengajak nih ibu bapak semua. Kalau emang benar-benar mau keajaiban dari Allah, kalau emang benar-benar mau amanahnya lunas, ayo kita juga terapi sujud. Kan tadi udah ada terapi nafas ya, yang di depan tadi, di awal. Sekarang terapi sujud. Terapi sujud ini maksudnya gimana? Kamu Olive, terapi sujud ini adalah ketika kita ibaratnya berbisik di bumi, tapi terdengar sampai ke langit. Jadi, keadaan paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dalam keadaan sujud. Maka untuk itu perbanyaklah doa di dalam sujud. Jadi mulai sekarang, ya Ibu Bapak, kalau kita sujud tuh harus lebih lama. Karena kan memang sujud ini keadaan yang paling luar biasa nih bagi seorang muslim. Ya, bagi seorang hamba, bagi kita-kita semua. Ibaratnya kepala kita itu posisinya bahkan lebih rendah dari, maaf, dubur kita. Nah, lebih rendah daripada dubur kita. Kita bersujud dan harus berlama-lama dalam sujud. Kita curhat tuh sama Allah, ya kan? Kita pokoknya curhat, cerita sama Allah. Kita minta agar hanya Allah yang lunaskan amanah kita. Pokoknya kita maafkan waktu-waktu sujud, ada sujud yang sholat 5 waktu, ada sujud yang ketika misalnya tahajud, ada sujud yang ketika duha, dan sholat-sholat yang lain ya, sunnah, qabliyah, ba'diyah, dan seterusnya. Nah, itu kita manfaatkan semua untuk kita perbanyak sujud. Insya Allah, kalau ibu bapak sudah melakukannya, nanti akan terjadi banyak keajaiban-keajaiban dari Allah. Maksudnya Allah akan membantu kita untuk lunas amanah seketika. Oke? Nah, baik. Huruf yang berikutnya, huruf yang kelima, ya, yaitu akui persoalan. Nah, ini penting nih. Ini kadang-kadang untuk orang yang berutang, ya karena saya juga pengalaman pribadi gitu kan, biasanya nggak mau ngaku. Nah, ini memang tidak mudah. Tapi ayo, saya mengajak ibu bapak semua, peserta webinar malam ini, ayo kita akui dulu persoalan. Berutang itu biasanya kan karena apa? Karena persoalan atau gaya hidup, ya nggak? Ya kita misalnya pingin yang HP, ya saya sebut merek lah, nggak apa-apa. Pingin iPhone yang terbaru, misalnya iPhone yang 2024 gitu kan, atau pingin motor yang baru, mobil yang baru, dan yang lain-lain. Bahkan baju pun kayaknya udah penuh satu lemari, itu masih nggak cukup gitu kan. Nah, jadi penyebabnya gara-gara siapa? Udahlah, akui saja yang salah itu ya kita, ya saya yang salah. Nah, jadi dengan ada pengakuan salah, itu awal dari perbaikan nasib yang lebih baik, insya Allah. Apa yang salah coba? Yang salah itu adalah pola pikir. Karena pola pikir kita selama ini ya, nauzubillah min zalik, sampai ada teman saya yang bilang gini, Pak Mualif,
emang kalau saya nggak riba, kalau saya nggak ngutang, dari mana saya bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli segala macam, bisa sekolahin anak seperti itu ya. Nauzubillah min zalik. Seolah-olah bank itulah pahlawannya atau leasing riba itulah pahlawannya. Tidak. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, mulai sekarang kita perbaiki mindset kita. Kita perbaiki pola pikir kita. Pola pikir yang benar itu adalah ikut baginda Nabi Muhammad SAW. Itu apa? Tercermin dari kebiasaan kita tidak lagi berutang. Nah ya, jadi yuk tulis di komen tidak berutang mulai detik ini. Nah, kita harus benar-benar istiqomah. Pokoknya sekali nggak berutang, tetap nggak berutang. Nah, nanti ya di slide yang berikutnya kita akan jelaskan kalau yang sudah terlanjur bagaimana. Nah, nanti akan kita bahas sebentar lagi. Jadi intinya pola pikir yang benar itu tercermin dari kebiasaan tidak berutang. Karena utang itu adalah kebiasaan ya, kebiasaan mereka-mereka yang tidak peduli dengan masa depan. Nah, itu dia. Kalau kita peduli dengan masa depan, peduli dengan kebahagiaan keluarga kita, ya, kebahagiaan orang-orang yang kita cintai, apakah itu istri kita, ataukah suami, ataukah anak-anak kita, ataukah orang tua, mertua dan sebagainya, siapapun, maka mulai sekarang kita tidak lagi berutang. Ini harus benar-benar istiqomah. Karena apa? Apa yang Bapak Ibu chat atau yang Bapak Ibu tulis di malam ini kan ada disaksikan ya. Allah Maha menyaksikan, ada juga malaikat yang mencatat ya. Jadi insya Allah kalau kita bilang tidak berutang, maka itulah yang akan terjadi. Artinya apa? Mulai ke depan nanti nggak ada lagi utang, yang ada adalah hidup bahagia, merdeka tanpa utang. Oke, sepakat ya. Jadi mengaku aja udah. Saya juga dulu seperti itu. Saya juga mengaku bahwa pelaku utang 1 miliar itu adalah mu'alif, adalah diri saya sendiri. Oleh sebab itu saya mengaku bersalah dan saya taubatan nasuha. Nah, jadi Ibu Bapak, apa syarat taubatan nasuha atau buka perisai kalau di MR? Syaratnya itu cuma 2 saja. Yang pertama, hentikan. Yang kedua, tidak ulangi. Nah, gampang ya. Jadi syarat taubatan nasuha adalah hentikan dan tidak ulangi. Hentikan apa ya? Hentikan utangnya, hentikan ribanya, hentikan beli yang tidak cash. Kemudian dia tidak ulangi. Jangan nanti udah lunas di tempat A, ngutang lagi ke tempat B. Nah, itu juga nggak benar. Oke? Jadi kalau kita mau taubatan nasuha, harus hentikan dan tidak ulangi. Baik, selanjutnya kita lihat ada penyebab dari belitan utang. Karena apa-apa aja tuh. Ternyata riba itu ya karena kita tidak mengerti panduan agama. Jujur, Bapak Ibu, saya juga dulu nggak paham. Saya kirain riba itu ibaratnya kalau kita ngutang ke rentenir. Ya, dalam persepsi saya dulunya itulah karena memang keterbatasan ilmu agama juga ya. Mudah-mudahan ini kita perbaiki sama-sama. Jadi belum bisa membedakan yang hak dan yang batil, belum bisa membedakan akad yang syar'i dan akad yang ribawi. Nah, jadi ketika kita tahu bahwa itu riba, ya udah, sekarang kita udah belajar, kita tinggalkan terus. Jadi biasanya penyebab belitan utang itu karena nggak ngerti panduan agama. Itu juga yang saya alami dulunya. Kemudian karena belajar ke orang atau yang referensi yang tidak tepat. Nah, ini ya, Ibu Bapak, dulu itu kan memang ada, mungkin masih ingat ada, ya kita nggak sebut namanya, pokoknya ada komunitas, itu sampai bilang gini di komunitas itu, ada istilahnya HIM. HIM itu hutang itu mulia. Terus sejak kapan pula utang itu mulia? Siapa yang ngajarin? Ya kan? Padahal yang di komunitas HIM tadi itu rame yang muslim. Rasulullah nggak pernah ngajarin seperti itu. Para sahabat juga tidak pernah mencontohkan. Jadi itu juga nggak tepat. Justru dengan utang itulah kita jadi punya banyak persoalan. Makanya belajar harus ke yang benar. Nah, ini malam ini alhamdulillah kita belajar di tempat yang benar nih. Mudah-mudahan setelah Zoom nanti terjadi banyak keajaiban dari Allah. Insya Allah. Lingkungan dan pergaulan juga berpengaruh. Habis itu terlalu dimanja sejak kecil. Nah, ini jadi persoalan ya. Ketika orang tua kita memanjakan kita, memberikan segala yang kita minta, kan gitu, waktu kita kecil, waktu kita dewasa gimana? Kita rasa-rasanya kalau nggak beli sesuatu itu atau kalau nggak check out bahasa sekarang, kayaknya belum keren. Padahal dengan kita sering-sering check out tadi, terjadilah utang yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Kemudian juga ketagihan hal-hal yang tidak membaikkan. Ya, ketagihan hal yang tidak membaikkan ini apa? Contohnya zaman sekarang kan ada ya, judol. Nah, ini harus hati-hati sekali nih, Bapak Ibu. Judol, judi online itu sampai ada yang endorse yang segala macam, nauzubillah min zalik. Ya, judol, game online apalagi macam-macam, sampai ada istilah-istilahnya tuh investasi bodong ya. Nah, jadi saya juga mengajak nih
Bapak Ibu semua, ini udah lumayan rame ya, udah hampir 300 orang, alhamdulillah. Saya mengajak untuk hati-hati dengan penawaran investasi yang mengatasnamakan nama gurunda kita. Itu banyak tuh di Telegram, banyak investasi bodong ya, tapi pakai nama Ustadz Nas atau nama komunitas MR, padahal itu tidak benar. Ya, jadi harus hati-hati sekali. Benar, gurunda kita ada bisnis, tapi bukan yang itu. Nah, jadi masuk ke dalam bisnis yang tidak baik itu juga sangat-sangat berbahaya, dan itu juga penyebab dari belitan utang. Makanya kita harus lebih berhati-hati dari segala penawaran-penawaran yang tidak baik. Kemudian juga belum tahu passion dan goal kita. Nah, itu juga menjadi persoalan bagi kita semua. Oke, berikutnya yang terakhir ya, huruf yang keenam adalah HIKMAH. Nah, yang H ini hati-hati Bapak Ibu dengan dosa kita semua. Ya, hati-hati sekali. Saya juga seperti itu. Jadi ketika saya menyampaikan materi ini juga saya sebenarnya ibrah atau pembelajaran bagi diri saya sendiri gitu ya. Keajaiban rezeki dan solusi itu terhalang datang karena dosa-dosa yang belum kita istighfar, yang belum kita ibaratnya belum kita taubati seperti itu. Nah, kita kan udah paham nih kalau di MR ya, rezeki itu bagikan air yang deras dan akan Allah berikan kepada kita, tapi perisainya apa? Ternyata dosa. Dosa itu, nauzubillah min dzalik, kalau cerita riba ini ya, itu tingkat yang paling ringannya saja, yang paling ringan nih Ibu Bapak, dosa riba yang paling ringan adalah seperti kita berzina dengan orang tua kita atau dengan ibu kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi makanya lahirnya belitan utang itu juga biasanya karena dosa-dosa kita yang di masa lalu. Jadi kita komitmen nih ya, komitmen untuk menolak berutang lagi. Nah, ya. Jadi stop. Nah, ini saya sampai angkat tangan seperti ini, menolak untuk berutang lagi, terlebih-lebih utang riba. Jadi bahkan utang yang nggak riba pun, ibaratnya pinjam 1 juta balik 1 juta, itu juga enggak. Pokoknya kita hanya ada AC. Oke, ingat 2 huruf itu aja, AC. Rasulullah ngajarin AC, always cash. Ya udah, berarti no kredit, no utang, no riba, no segala macam, ya. Nah, surga sebelum surga sesungguhnya teruntuk orang yang berhati-hati dari dosa. Jadi makanya Ibu Bapak, saya mengajak kita semua untuk yuk berhati-hati dari dosa agar kita merasakan surga, di dunia sebelum surga yang sesungguhnya di akhirat nanti. Nah, lanjut, kita juga belajar nih dari peristiwa Isra Mi'raj. Jadi apa yang kita pelajari? Peristiwa Isra Mi'raj ini ya, Ibu Bapak, ternyata terjadi di saat-saat Rasulullah itu mengalami ketidakmudahan. Lebih tepatnya mengalami kesedihan. Ya, waktu itu wafat dari mulai Bunda Khadijah, kemudian juga ada Abu Thalib, ya kan, wafat, dan Rasulullah kemudian merasa sangat sedih karena kehilangan ibaratnya 2 orang yang tersayang gitu kan, istrinya dan juga pamannya. Nah, tetapi kemudian dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, apa yang terjadi? Allah menghibur Rasulullah dengan sebuah hiburan yang sangat-sangat spektakuler, yang sangat luar biasa, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj langsung ke Sidratul Muntaha. Dan apa yang terjadi di situ? Allah memberikan perintah untuk sholat. Jadi hiburannya adalah sholat. Artinya gini, kalau kita kaitkan sama utang tadi, ketika kita punya utang, ya, itu kan kehidupan kita nggak mudah. Nah, hiburannya adalah ketika kita sholat. Makanya tadi kan ada terapi sujud. Ketika kita sholat, kita sebenarnya sedang melepaskan persoalan-persoalan kita dengan kita takbiratul ihram dan seterusnya. Nah, jadi sama juga. Setelah Rasulullah mendapatkan perintah sholat dalam Isra Mi'raj ini, Masya Allah, kemudian ternyata hidup Rasulullah jadi lebih baik, jadi lebih dahsyat, ya kan? Dengan ada perintah sholat. Jadi kita belajar dari Isra Mi'raj, kita ambil bahwa untuk melepas kemelekatan dari benda-benda yang ada, ya, bagian dari ikhtiar kita agar kita lunas utang atau amanah, maka kita perbanyak sujud, perbanyak sholat kita, perbanyak doa-doa di dalam sujud. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang teknisnya. Ya, tadi udah ibaratnya ilmu ikhtiar langitnya yang tadi. Nah, sekarang lebih ke yang ilmu alat. Nah, ilmu alat di sini ada lunas adalah dream. Nah, coba Bapak Ibu
dreamnya lunas kan, makanya ikut acara ini mungkin ya nggak? Atau ya saya juga mengajak bagi yang mungkin belum sempat masuk ke Zoom, mungkin karena ada kegiatan yang lain di malam ini, tolong nanti ya, ini tadi udah dibilang sama Mas Rozi, insya Allah ada rekamannya, tolong rekaman ini di-share juga ke teman-teman kita yang lain atau ke keluarga kita yang lain yang pasti butuh ilmu ini. Karena lunas adalah dream. Kita semua punya dream, punya impian agar amanah kita lunas, ya enggak? Nah, jadi bismillah ya, kita jadikan lunas amanah sebagai dream utama kita. Pokoknya kalau udah nggak punya lagi amanah, itu Masya Allah. Kehidupan tuh kayaknya kayak udah di surga gitu. Padahal kan belum, masih di dunia nih kan. Nah, tapi seperti itulah kira-kira. Jadi dalam ilmu magnet rezeki, kita juga memiliki ilmu yang namanya disiplin kata. Makanya mulai sekarang kita ganti nih. Kita ganti, kita nggak sebut lagi utang ya, mulai sekarang, tapi amanah. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita mendapatkan 1 juta, 10 juta, bahkan 1 miliar ya, bahkan puluhan miliar, itu sebenarnya kita lagi dititipin amanah sama yang memberi kita uang tersebut, gitu kan? Jadi kita orang yang dipercaya sehingga diberikan pinjaman. Nah, jadi makanya kita nggak sebut lagi utang, tapi kita sebutnya sebagai amanah. Terus gimana caranya? Nah, ini kita bahas sekarang. Ya, kita mau lunas amanah dengan MR. Nah, di MR ini kan ada 101 jurus, tapi ini ada 6 jurus utama nih yang terkait sama lunas amanah. Yang pertama, perisai rezeki, sadari kesalahan, istighfar, ya, bahwa kita adalah pelaku dari utang itu sendiri, dari amanah itu sendiri. Mulai sekarang kita nggak ada lagi amanah, kita nggak mau lagi beramanah. Kemudian disiplin kata. Disiplin kata kita rubah. Bukan lagi hutang, tapi menjadi amanah. Kita jaga kata-kata kita. Ya, ucapkan hanya yang baik-baik saja. Kemudian juga ilmu terumbu karang kita pakai nih. Kita menjaga kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Khususnya orang yang telah baik hati memberikan kita amanah tersebut. Nah, jadi kita bantu dan doakan juga dia dengan ilmu kickback. Jadi kita bantu dan doakan orang tersebut atau orang-orang yang lain. Kemudian kita perlu garpu tala juga agar semakin cepat lunas amanah. Jadi ibaratnya temani dengan Al-Quran. Kita buka Al-Quran, kita praktekkan garpu tala, nanti ayat yang kita dapatkan kita zikirkan, sehingga dengan wasilah ayat tersebut insya Allah mempercepat untuk pelunasan amanah. Kemudian juga LOP, ya, perbaikan mindset kita. Kan kayak tadi saya cerita di yang sebelumnya, ada orang bilang kalau Pak Mualif, kalau saya nggak riba atau nggak utang, ya gimana dong cara saya untuk beli mobil, beli rumah, sekolahin anak, sebagainya. Padahal kalau Allah berkehendak, maka tanpa perlu utang 1 sen pun, semua yang kita inginkan itu bisa terwujud seketika dengan mudah. Nah, tapi makanya perbaiki dulu mindsetnya. Mindsetnya adalah rezeki itu dari Allah, bahkan rezeki sudah Allah jamin, oleh sebab itu kita nggak perlu lagi berutang. Bagaimana kalau kita ingin sesuatu? Nah, inilah makanya kita belajar sekarang. Ya, ketika kita ingin sesuatu, ada caranya. Oke, lanjut ke slide yang berikutnya. Kita perbaiki mindset ya. Bahwa amanah itu bukan persoalan sesaat, tapi persoalan mindset. Nah, itu memang benar. Jadi amanah, jangan kita pikir ini kan hanya jangka waktunya misalnya setahun, 2 tahun, ya kan? Atau mungkin kalau yang KPR itu kadang-kadang sampai lumayan panjang juga tuh. KPR ada yang 10 tahun, 20 tahun, seperti itu. Tapi ini lebih ke persoalan mindset, ke persoalan pola pikir kita sendiri. Nah, melunasi amanah itu sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan, tapi mengubah pola pikir kita dan pola aksi, itulah solusinya. Maksud saya, ketika kita lunas amanah, apakah sudah selesai? Belum tentu. Karena hidup manusia ini kan terus berkembang, ya enggak? Jadi semakin ke depan itu juga ada kebutuhan yang lain, ya mungkin anak-anak juga semakin besar, gitu ya. Ibaratnya kalau dulu anak-anak mungkin kalau masih kecil bisa tuh satu kamar dia abang adik satu kamar gitu kan. Tapi begitu udah remaja nggak bisa lagi dong bakil balik. Mungkin kamarnya juga perlu ditambah. Nah itu kan juga ada kebutuhan yang lain. Belum lagi untuk cerita sekolah dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kampus dan seterusnya. Belum lagi untuk kendaraan mungkin dulu oke lah masih naik motor, begitu anaknya bertambah, gimana nih? Mau bonceng berapa? Ya nggak mudah juga, berarti perlu mobil. Nah, mobil itu gimana cara belinya? Gitu kan? Jadi sepanjang waktu, Ibu Bapak, kita ini punya keinginan. Cuman mewujudkan keinginan itu dengan utang, ya, dengan amanah atau dengan cash.
Nah, makanya mulai sekarang perbaiki mindset-nya. Nggak ada lagi utang, nggak ada lagi riba, nggak ada lagi kredit. Yang ada apa? Cash, cash, cash. Pokoknya AC, always cash. Itu. Ya, jadi kita perbaiki mindset kita sama-sama. Walaupun dulunya memang saya sendiri juga, ya, namanya juga kita belum ada ilmu kan, seolah utang itulah solusi, padahal tidak. Cash adalah solusinya, atau kalau bahasa keren itu cash is the king. Nah, jadi kontan tunai itu ya adalah rajanya. Oke. Berikutnya pola cash itu seperti apa? Ya. Jadi ada pola cash di slide berikutnya. Nah, pola cash ini kita bertekad kuat mengganti gaya hidup menjadi cash, 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 cash. Nah, pokoknya sampai 1000 kali kita ucapin cash tadi, ya nggak apa-apa, makin bagus, gitu kan? Kita nggak ada lagi gaya hidup yang model masa lalu. Masa lalu tuh dikit-dikit utang, dikit-dikit apa? Kalau mau check out tuh pokoknya kredit lah, ya. Sampai nauzubillah menjalik ya, saya juga dulu memang pelaku, ibaratnya praktisi ribawi juga gitu kan. Saya punya amanah tuh bukan hanya yang cerita 1 miliar tadi, itu kan yang ke bank. Nah, tapi saya juga ada mainkan kartu kredit lah, utang ini, utang itu, leasing A, leasing B, pokoknya banyak. Nah, jadi kita rubah hanya cash, cash, cash. Pertanyaannya Pak Mualif, bagaimana saya bisa membeli sementara uangnya belum ada? Ini kan jadi persoalan. Pengen beli, uang kagak ada atau belum ada, gitu kan? Nah, yuk kita belajar. Ternyata ada cara-caranya. Yang pertama, jual aset yang tidak produktif. Tadi udah saya cerita di awal ya, mungkin kita punya tanah, mungkin kita ibaratnya motor ada 2, atau ada benda-benda yang lain. Pokoknya aset-aset yang nggak produktif itu udahlah, jual aja. Nanti hasil dijualnya untuk apa? Ya kita bisa pakai. Kalau memang kita punya amanah, bisa untuk bayar utang, atau punya amanah atau bayar amanah tadi. Kalau misalnya kita ingin beli sesuatu ya juga bisa kan dengan jual aset tadi. Kemudian kita matikan gaya hidup. Nah, ini memang bahasanya nih harus matikan. Kenapa? Karena gaya hidup kita ya seringkali membuat kita menjadi nggak merdeka. Contohnya nih, kita orang kantoran, ya kerjalah di kantor gitu kan, entah PNS, entah karyawan swasta, tapi kita sering makan di luar. Nah, itu nggak bagus. Bahkan, Ibu Bapak, kalau kita lihat nih di misalnya di negara Jepang lah, yang kita anggap itu negara maju gitu kan, penghasilan juga sangat lumayan mereka, di atas rata-rata income karyawan yang kerja di Jepang. Nah, di sana aja mereka tuh rajin bawa apa? Bawa nasi kotak, apa tuh istilahnya, bawa bekal gitu dari rumah. Nah, nanti bekalnya itu yang dimakan di siang hari. Jadi nggak perlu jajan maksudnya gitu, nggak perlu beli makanan di luar. Nah, makanya kita harus matikan gaya hidup karena ternyata membeli makanan di luar dibandingkan dengan memasak sendiri di rumah itu jauh 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 lebih hemat kalau kita masak sendiri. Jauh sekali perbandingannya. Jadi kita bisa sangat boros kalau terus makan di luar, apalagi makannya misalnya di kafe, di restoran yang mahal seperti itu kan. Nah, jadi makanya udah, pokoknya matikan gaya hidup. Nggak perlu lagi kongko-kongko segala macam yang semuanya itu nggak baik, yang ada hanya untuk foya-foya saja misalnya, ya kan? Jadi mulai sekarang kita gunakan jurus kerangkeng uang. Nah, nanti untuk lebih detailnya bisa dipelajari di Telegram, di t.me/, audio makna rezeki. Itu ada dari gurunda kita, kerangkeng uang. Intinya uang itu ya ibaratnya kayak hewan juga nih. Kalau nggak ada kandangnya, nggak dikerangkeng itu si hewan tadi lepas gitu kan. Nah, ini sama juga. Uang tadi kalau nggak dikunci, kalau nggak dikerangkeng, itu dia bisa habis begitu aja. Kemudian kita harus bekerja lebih keras sebagai bagian dari ibadah. Nah, bekerja lebih keras sebagai bagian dari ibadah. Gimana cara kerja lebih keras? Tentu kerja yang halal, bukan kerja yang kesana kemari, ya kan? Pokoknya ibaratnya asal dibayar gitu, walaupun itu mungkin nabrak aturan, melanggar yang Allah tentukan gitu kan. Nah, tentu nggak seperti itu. Bekerja lebih keras ini adalah kita berusaha tapi yang halal, yang memang sesuai syariat. Nah, itu kita niatkan sebagai bagian dari ibadah kita. Kemudian, kita juga harus mulai menabung nih. Nah, harus mulai menabung. Cuman gimana cara nabungnya? Nah, itu ada di slide yang berikutnya, gitu ya.
mulailah menabung. Nah, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, kita menabungnya harus dengan emas, ya, harus dengan emas. Kenapa dengan emas? Kenapa nggak dengan rupiah? Apa kita udah nggak cinta sama rupiah? Oh, kita ini orang Indonesia, tetap pakai rupiah untuk hari-hari. Tapi kalau untuk nabung, beda. Harus dengan emas. Kita buktikan ya. Nah, kita bandingkan dulu nih gaya hidup. Jadi gaya hidup itu, Ibu Bapak, ada 4. Nah, nanti coba ya, kita periksa sama-sama kita nih bagian dari yang mana di antara 4 ini. Yang pertama, kita tidak tobat, ya, artinya tetap masih riba, masih segala macam hal-hal yang nggak baik kita lakukan, masih ngutang dan seterusnya, dan juga tidak menabung. Jadi udah nggak tobat, nggak nabung pula. Itu yang pertama, modal yang pertama. Modal yang kedua, tobat, tapi tidak menabung. Nah, jadi yang pertama tadi tidak tobat, tidak menabung. Yang kedua, tobat tapi tidak menabung. Kalau yang ketiga, tobat tapi nabungnya dengan rupiah. Boleh nggak? Boleh. Ya silakan. Mungkin di bank syariah seperti itu kan, buka tabungan atau deposito atau apa, silakan aja. Tapi ada yang lebih keren lagi yaitu tobat dan nabung dengan emas. Nah, yuk kita lihat grafik dan contohnya. Nah, jadi di slide yang berikutnya ada grafik dan contohnya nih. Kita bisa lihat sama-sama ya. Jadi ini adalah orang-orang yang tadi, orang-orang yang 1, 2, 3, 4 tadi. Ya, silakan diperhatikan di situ. Dari ujung sebelah kiri ada 1, 2, 3, dan 4. Yang satu itu adalah yang warna merah, yang arahnya makin ke bawah. Yang garis warna merah yang makin ke bawah, itu dia udah nggak tobat dan juga tidak menabung. Ya, jadi seperti itu. Ibaratnya masa depannya belum cerah. Nah, madesulah kalau kita bilang. Kemudian yang kedua itu kan tobat tapi juga nggak nabung. Nah, itu yang garis warna oranye. Nah, dia juga ke bawah tuh ujungnya. Tapi masih agak mendingan dibandingkan yang merah tadi. Itu orang yang tipe kedua. Tobat tapi tidak menabung. Yang ketiga, tobat juga nih, tapi nabungnya dengan rupiah. Nah, itu ditandai dengan garis yang warna biru. Jadi dia hanya ya pas-pasan aja, seperti itu. Tobat dan nabung dengan rupiah. Nah, tapi yang keempat nih, yang ditandai dengan garis yang warna hijau, itu yang paling keren, yaitu tobat dan nabung dengan emas. Nah, nanti di ujung tuh bisa dilihat di kanan atas, ternyata setelah dia menabung dengan emas, apa yang terjadi? Dia bisa mengatasi kualitas hidupnya. Masa depannya lebih cerah, bahkan berada di atas rata-rata dibandingkan yang kelompok 1, 2, dan 3. Nah, yuk kita langsung masuk ke perhitungannya. Ya, ini saya kasih contoh di slide yang berikutnya. Nah, ini ada contoh nih. Ya, mudah-mudahan Ibu Bapak jadi lebih paham nih kalau udah ada angka-angka seperti ini. Tadi kan baru garis-garis doang, cuma grafik. Sekarang angka langsung. Kita misalkan amanah belum banyak. Kalau saya 1 miliar, itu juga belum banyak, mungkin belum banyak dibandingkan siapa? Dibandingkan Ustadz Nas misalnya ya. Gudunda kita 21 miliar. Oke, ini kita contohkan yang simpel aja. Amanah belum banyak, tapi hanya 20 juta rupiah. Nah, sementara gaji per bulan, anggaplah nih gaji UMP misalnya, ya, UMP 4 juta rupiah per bulan. Wah, gimana tuh? Amanah 20 juta, tapi gaji cuma 4 juta. Terus yang GH itu, gaya hidupnya tetap, jadi dia belum berubah nih, belum tobat-tobat juga ibaratnya. Itu ternyata dengan gaya hidup yang boros, yang nggak hemat dan sebagainya, nggak kerangkeng uang, itu dia malah minus 6 juta. Nah, semakin nggak mudah hidupnya kan? Jadi gaya hidupnya tetap, dia malah minus 6 juta. Tapi Ibu Bapak, dengan dia merubah gaya hidupnya, jadi ada GH yang ubah, gaya hidupnya yang sudah berubah, ternyata hanya menghabiskan 3 juta saja. Jadi dalam sebulan tuh dia setelah merubah gaya hidup ya, dari awalnya 6 juta, padahal penghasilan 4 juta, berhasil dia rubah menjadi hanya habis 3 juta. Nah, ada sisa dong, dia bisa nabung nih. Nabungnya berapa? 4 dikurang 3 berarti kan 1 juta per bulan. Secara matematik akan selesai utangnya dalam 20 bulan. Benar ya? Karena apa? 1 juta sebulan dikali 20 bulan sama dengan 20 juta. Itu secara matematika. Tapi ada juga nih di yang berikutnya. Coba kita lihat.
yang secara yang lain. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Iya, jadi secara matematika selesai kan, dalam 20 bulan nabung 1 juta sebulan, dia pakai untuk bayar amanah, 20 bulan selesai. Tapi secara dinar atau secara emas, Masya Allah, akan selesai dalam tempo 12 bulan alias setahun. Ini pasti nggak Pak Mualif? Ya ini empiris. Empiris itu maksudnya data yang apa namanya sudah terbukti juga sebelum-sebelumnya. Nah ini bahkan itu ada tulisan merah tuh maksimal max. Jadi 12 bulan ini maksimal. Artinya kalau kita nabung yang 1 juta tadi tapi dirubah ke dalam bentuk dinar, ya 1 juta itu kira-kira bisa dapat yang seperempat dinar. Nah itu justru nanti ibu bapak akan lebih cepat lunas amanahnya. Loh, Pak Mualif, apa benar? Nah kalau nggak percaya dengan saya nggak apa-apa, buktikan aja sendiri. Oke, buktikan aja sendiri. Tapi saya berani testimoni malam ini, ya, wallahi, pakai kalimat wallahi, karena ini fakta. Saya lunas amanah 1 miliar rupiah dengan tidak menjual satu keping pun dari dinar yang saya punya. Jadi kan saya juga udah praktek nih ilmu ini, ya kan? Pas saya ada rezeki langsung jadikan dinar. Simpan, amankan, muliakan, kan gitu. Jadikan dinar, jadikan dinar, jadikan dinar, terus seperti itu. Nah, maksud saya apa? Nanti kalau dinarnya udah banyak, mau saya jual gitu kan. Ibaratnya kayak kita punya emas, begitu emas kita udah banyak, udah sekian gram gitu, kita jual. Nah, hasil jualnya untuk bayar ke bank. Tapi, Masya Allah, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, atas izin Allah, 1 miliarnya lunas ke bank, ya, tanggal 22 bulan 12 tahun 2022. Jadi kalau disingkat tuh 22, 12, 22 gitu ya, angka cantik juga. Nah, itu hari bersejarah bagi saya. Di hari itu terbukti lunas 1 miliar dan sertifikatnya yang sudah sekolah, ibaratnya nih, ya pemisalan, udah masuk berangkasnya si bank itu udah sekian tahun, akhirnya kembali ke rumahnya si sertifikat itu. Nah, jadi Masya Allah, dengan kita nabung dinar, apa yang terjadi? Justru yang terjadi adalah keberkahan. Makanya dibilang, di sini 20 bulan, malah bisa lebih singkat kan? Jadi 12 bulan. Nah, yuk kita lihat lagi di grafik yang berikutnya. Nah, di sini ada grafik sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita lihat dulu yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini, kalau gaya hidupnya kita ubah, ya, itu tetap masih ke bawah tadi kan, ke bawah, yang merah tadi. Nah, kemudian juga ada yang dia tobat, kemudian nabung dengan rupiah, itu ada yang garis biru. Tapi kalau untuk yang lunas itu kan garis yang merah, ya kan? Nah, itu masih ada gap juga ternyata, masih ada gap. Makanya kita beralih ke grafik yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini kita bukan hanya tobat ya, jadi masuk ke kelompok yang keempat, tobat dan kita nabung dengan dinar. Apa yang terjadi? Amanah kita lunas, kemudian tuh ada yang diarsir yang warna merah di sebelah kanan atas. Nah, itu membuktikan bahwa gap tadi bisa kita atasi, kualitas hidup kita membaik ya, amanah kita lunas dan sebagainya, dan kita masuk ke kelompok 95%. 95% itu adalah kelompok orang ya, maaf, kita masuk ke kelompok yang 5% ya, karena yang 5% ini yang sudah lunas amanahnya. Ini maksudnya rata-rata manusia, rata-rata orang di dunia biasanya tuh hanya di 5% saja yang lunas amanah, sedangkan yang 90% itu masih belum lunas. Nah, makanya kita pilih yang mana sekarang? Ayo, kita buktikan sama-sama. Mulai malam ini, simpan, amankan, muliakan dinar. Nabungnya tuh dinar doang, ya kan? Karena dinar ini memang Masya Allah. Sesungguhnya kenapa kita nabung dengan emas atau dengan dinar ya? Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, karena memang ada berbagai alasan. Ya, lanjut ke yang berikutnya. Oke. Jadi emas itu sudah pasti yang terbaik. Udah pasti yang terbaik. Ini saya contohkan nih, ya, atau saya buktikan ke ibu bapak semua, ke teman-teman semua. Di masa Rasulullah, untuk beli 1 ekor kambing, itu hanya perlu 1 dinar. Oke? 1 dinar di masa Rasulullah, udah 1400 tahun yang lalu. Sekarang kan kita udah masuk tahun berapa nih? 1445 Hijriah, ya kan? Nah, hari ini 1 dinar berapa? Kita ambil angka yang gampang aja, 5.100.000 per dinar. Pertanyaan saya,
5.100.000 untuk beli 1 ekor kambing, kambing kurban maksudnya, itu cukup apa enggak? Udah pasti cukup kan? Bahkan kalau kita pakai hitungan kambing yang standar, ya maksudnya yang nggak terlalu gemuk gitu kan, kambing kurban standar, 1 dinar 5.100.000 bahkan cukup untuk 2 ekor kambing. Jadi 1 dinar masa Rasulullah beli 1 ekor kambing, 1 dinar di masa sekarang, udah 1.400 tahun kemudian, ternyata bisa dapat 2 ekor. Atau tetap 1 ekor, tapi 1 ekor itu yang memang dia kambing kurban kualitas terbaik, yang harganya 5.100.000. Artinya apa? Dalam dinar itu zero inflasi. Nggak ada inflasi dalam dinar. Ya nggak? 1 kambing masa Rasulullah, 1 kambing juga di masa sekarang. Zero inflasi. Nah, kemudian apa lagi nih? Kita lihat di sini. Spreadnya itu terendah dan desainnya itu terbaik. Apa maksudnya spread terendah? Spread terendah itu ya, contohnya nih, setiap kita beli barang itu ada yang namanya spread ya, Ibu Bapak, ada yang namanya spread. Spread itu adalah selisih antara harga beli dan harga jual kembali. Semua barang itu ada spreadnya. Contoh nih yang gampang, bolehlah saya sebut merek ya untuk perbandingan aja. Kita beli mobil misalnya merek Toyota atau Honda misal. Kemudian kita bandingkan sama merek yang lain ya misalnya merek Wuling. Nah, itu kira-kira spreadnya mana nih yang lebih rendah? Yang nilai jual kembalinya lebih tinggi. Udah pasti Toyota sama Honda kan? Ibaratnya Toyota itu kalau kita beli hari ini 500 juta, mungkin kita jual berapa hari kemudian atau mungkin tahun depan, kalaupun turun harga turun tipis saja tuh. Kita masih balik uangnya 400 sekian gitu kan. Tapi kalau kita beli merek Wuling, anggaplah dengan harga yang sama-sama 500 misalnya, belum tentu pas kita jual tahun depan harganya nggak jatuh spreadnya tadi. Jadi makin besar spread ya itu sebenarnya semakin nggak baik, makin kecil spread semakin baik. Nah jadi alhamdulillah berita baiknya nih bagi ibu bapak semua, untuk spread dinar kita itu hanya sekitar 5-6% saja. Jadi alhamdulillah untuk di emas ya ini termasuk spreadnya yang paling rendah. Kemudian desainnya juga wah udah pasti kalau desain best design ya. Kenapa? Karena kan dinar itu bukan hanya beratnya 4,25 gram, tapi memang masya Allah kalau yang di dinar kita ya, dinar Khairul Razikin itu juga ada ayat-ayat yang sangat luar biasa, sangat powerful ya. Misalnya yang di 1 dinar itu ada ayat dari surah Al-Maidah ayat 114, yaitu warzukna wa anta khairur razikin. Ya Allah berikanlah kami rezeki karena engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, jadi coba kita lihat di slide yang berikutnya. Dinar ini memang bukan hanya hitung-hitungan matematis, tapi ada nilai keberkahan yang membantu mempercepat penyelesaian amanah. Loh, kok bisa Pak Mualif? Nah, ini ada hadisnya nih, ya Ibu Bapak. Ada hadisnya yaitu akan datang kepada manusia suatu masa yang mana tidak bermanfaat di masa itu kecuali dinar dan dirham. Nah, artinya ketika kita nabungnya pakai dinar, sesungguhnya kita sudah hidupkan sunnah kepemilikan dinar di akhir zaman. Nah, dan bukan cuma itu, tapi apa? Menghidupkan zakat mal. Jadi, Ibu Bapak, kalau kita punya minimal 20 dinar, maka kita juga wajib ya mengeluarkan zakatnya adalah 2,5% dari 20 dinar, atau 20 dinar itu sama dengan 85 gram, yaitu sama dengan setengah dinar. Setengah dinar kalau dari 20 dinar sama dengan 2,5%. Nah, jadi sesungguhnya rumus zakat penghasilan yang kita tahu 2,5% itu adalah mengacu kepada nisab dari zakat dinar. Di mana kata Rasulullah, untuk setiap minimal 20 dinar atau lebih, maka bayarkanlah zakatnya setengah dinar. Jadi di sini juga Allah berfirman pada hadis Qudsi ya, apabila seorang hambaku mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari. Apabila ia mendekatiku 1 jengkal, aku akan mendekatinya 1 hasta. Artinya apa? Inilah kita kenapa penting sekali untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi ibaratnya Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, insya Allah nih, kalau kita nabungnya dinar, itu Allah jadi sayang sama kita. Oh,
Pak Maulif, kalau saya nabungnya rupiah, dolar, euro, pound sterling segala macam, emang Allah apa nggak sayang sama saya? Bukan nggak sayang, tapi ingat ketika kita menabung tadi ya, misalnya nih kita nabungnya masih di bank konvensional. Nah, kenapa tuh ada istilahnya bank konven dan bank syar'i? Itu ada pembedanya kan? Kalau kita masih nabung di bank konven, ya patut diduga tabungan kita tadi nggak syar'i. Namanya juga bank konven, ya berarti riba dong, ya kan? Jadi nabung doang kita udah kena riba, padahal kita nggak ada ngambil kredit, cuma nabung saja. Nah, makanya kalau kita nabung dinar, kita hidupkan sunnah dari Rasulullah tentang kepemilikan dinar di akhir zaman. Kemudian juga kita mendapatkan pahala. Nah, ini yang penting nih. Kan kalau kita ikut sunnah Rasulullah, dapat pahala. Ya nggak? Kita misalnya yang simpel aja, ikut sunnah cara adab makan misalnya. Ya kan? Makan kata Rasulullah sambil duduk, makan dengan tangan kanan, makan apa namanya, sebelum makan baca doa, seperti itu kan. Itu kan sunnah semua. Segala sesuatu yang kita lakukan yang ikut sunnah dapat pahala. Nah, jadi makanya nih ibu bapak mau pilih nabung yang bukan dinar tapi belum dapat pahala, atau malah jangan-jangan nanti kena ribanya gitu kan, atau mau nabung dinar yang bukan hanya dapat pahala tapi juga bisa nanti menghidupkan zakat mal jika kepemilikan dinar ibu bapak semua sudah melebihi 20 dinar atau lebih. Bahkan nanti insya Allah akan terjadi juga keajaiban-keajaiban, yaitu rezeki dari Allah. Amanah kita lunas, tapi ajaibnya, alhamdulillah, dinar kita tidak ada satu keping pun yang berkurang. Justru bertambah, bertambah, bertambah. Apa itu? Itulah dia barokah. Oke, kita lihat dulu bentuk dinar kita seperti apa. Ya, kenapa kita harus pilih dinar? Ini ada di slide yang berikutnya. Iya, nah jadi ini ada seperempat dinar Masjidil Aqsa. Nah, jadi spread ini memang terbaik dengan desainnya yang juga sangat cantik. Coba kita lihat lagi yang selanjutnya. Kita ada beberapa varian ya. Di sini ada yang seperempat dinar Masjidil Aqsa, ada juga yang Hagia Sophia, ini special edition. Jadi kita itu ada dari yang pertama ya, 1 dinar Masjidil Haram. Nah, itu memang gambar Ka'bah gitu kan, plus ayat warzukna wa anta khairur razikin. Kemudian juga ada yang Masjid Nabawi, itu yang 1/2 dinar. Yang seperempatnya spesial nih, ada 2. Ada Masjidil Aqsa dan satu lagi Masjid Hagia Sophia. Kenapa Hagia Sophia juga kita cantumkan dalam dinar kita? Karena memang Hagia Sophia ini kan perwujudan dari bisyarah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pasukan yang dipimpin sebaik-baik panglima. Nah, itu terjadi itu pada tahun 1453 Masehi. Jadi Sultan Al-Fatih berhasil mewujudkan bisyarah Rasulullah, dan akhirnya gereja Hagia Sophia ya dibeli oleh Sultan Al-Fatih dan diwakafkan kepada umat, sehingga menjadilah Masjid Hagia Sophia yang legend sebagaimana yang kita kenal pada hari ini. Oleh sebab itu, kisah kemenangan dari Sultan Al-Fatih tadi, penaklukan Konstantinopel, kita abadikan juga menjadi dinar Hagia Sophia. Lanjut yang berikutnya, kita juga ada varian yang lain, ada 2 dinar multazam ya. Kemudian juga ada 3 dinar labaik, kemudian juga ada 5 dinar. Nah, sini 5 dinarnya tertulis labaik ya, tapi sebenarnya ini 5 dinar ayat kursi. Seperti itu. Artinya nama-nama dari dinar ini sesuai dengan apa yang kita cantumkan. Jadi di 5 dinar ayat kursi itu memang ayat kursi atau Al-Baqarah 255 yang kita cantumkan di situ. Kemudian juga yang di 3 dinar labaik itu kalimat talbiyah ya, labaik Allahumma labaik dan seterusnya. Yang di 2 dinar multazam juga ada zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Oke. Kemudian juga ada nih. Nah, ini mungkin yang apa? Ya, ini yang juga perlu Ibu Bapak pahami ya. Jadi nanti bagi Ibu Bapak yang misalnya bertanya, Pak Mualif, oke lah, saya udah mau nih nabung dengan dinar. Wah, ternyata keren ya, dapat pahala, hidupkan sunnah dinar berkah. Kemudian apa namanya, kita juga bisa hidupkan untuk zakat malnya gitu kan. Bahkan tadi secara empiris, kalau kita nabung rupiah itu selesai dalam 20 bulan, tapi kalau kita nabung dinar, insya Allah amanah kita lebih cepat lunasnya. 12 bulan atau bahkan di bawah itu. Nah, nanti Ibu Bapak semua bisa menghubungi kembali
kepada teman-teman atau sahabat yang men-share info webinar panen emas ini ya. Jadi silakan dihubungi kembali yang mengundang Ibu Bapak ke Zoom ini untuk kemudian nanti bisa mendapatkan dinar tersebut. Nah, jadi silakan hubungi kembali para pengundangnya. Dan berita baiknya, dinar kita ini juga diterima di BSI. Ini misalnya kalau mau digadai gitu kan. Karena memang yang terbaik itu adalah dinar jangan kita jual. Walaupun boleh, kan gitu. Boleh, dan bahkan sekarang PT Dinar juga menyediakan yang namanya SLD, Sentral Layanan Dinar. Nah, ini untuk memudahkan proses menjual kembali dinar-dinar tersebut. Tapi sebaiknya kalau bisa jangan kita jual, karena kalau kita jual itu artinya melepas kepemilikan. Tapi kalau kita hanya gadai saja di BSI atau di Pegadaian misalnya, yang syariah, itu masih tetap punya kita, cuman dititip sementara di brankasnya BSI atau di brankasnya Pegadaian Syariah. Nah, jadi boleh, kita udah buktikan ya, bahkan saat ini sudah banyak sekali yang membuktikan apakah dinar ini bisa digadai, ternyata bisa. Silakan digadai di BSI atau di Pegadaian Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, baik, di slide yang terakhir ya. Nah, kita ada 3 keunggulan nih, Ibu Bapak, yaitu yang pertama the best gold coin design, tadi udah kita jelaskan, desainnya sangat luar biasa indahnya. Kemudian the best dinar community, kita memang kuat nih komunitasnya karena ada backup juga dari komunitas Magna Rezeki. Kemudian the best buyback price, nah ini maksudnya spread tadi ya, yang tadi saya contohkan antara mobil Toyota dengan mobil Wuling. Kita kalau untuk yang dinar itu hanya 5-6% saja untuk spreadnya, jadi sangat-sangat kecil. Artinya gini, lebih mudahnya dipahami gini, misal kita beli dinar ya, pagi ini seharga 10 juta rupiah misal, oke, kemudian karena sesuatu hal yang mungkin ada yang harus segera dibawa ke rumah sehat misalnya, ada yang nggak sehat seperti itu, maka kita di siang harinya memutuskan untuk menjual kembali. Nah, berapa tuh kira-kira balik uang kita? Nah, baliknya itu adalah kalau kita jual kembali ya, beli pagi, jual siang, maka kita akan terima kembali 9,5 juta. Kemana hilang yang 500 ribunya? Itu bukan hilang, itulah namanya spread tadi. Ada penurunan atau ada selisih ya, sebanyak 5% dari 10 juta, 500 ribu, makanya yang kita terima harga buybacknya adalah 9,5 juta. Tapi itu karena kita jual di hari yang sama. Sedangkan untuk cara menjual dinar yang terbaik adalah apa? Simpan, amankan, muliakan. Jadi nanti Ibu Bapak bisa hubungi yang mengundang Ibu Bapak untuk ke Zoom ini, dan nanti bisa diajarkan juga tuh cara nabung, istilahnya kita punya tabel ajaib. Nah, jadi dengan tabel ajaib kita bisa nabung yang benar, yang terencana, kemudian kita bisa mewujudkan impian-impian kita secara lebih baik ya, dengan memakai paduan atau pedoman dari tabel ajaib tadi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya, oke. Jadi untuk selanjutnya, Ya jawab kayaknya. ya masuk ke tanya jawab ya, Mas Rozi ya. Boleh. Jadi kita biar teman-teman boleh ditanyakan ya. Boleh ada 2, silahkan raise hand ya, boleh. Satu lagi boleh yang dari ini chat. Yang pertama ini. Oke, saya coba bantu bacakan sambil nunggu yang raise hand dari kolom chat dari AR. Oke, sebentar. Norma Ria, emang boleh gadai, Pak? Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Norma Ria. Oh, sebentar, dari Bu Dian Agustina aja deh. Iya, gimana saya cicil emas di Pegadaian Syariah itu gimana, riba bukan ya, Pak? Oh, ini pertanyaan tentang ini ya di Pegadaian ini sepertinya. Enggak, Bang Walid. Ya, yang mana dulu nih? Yang tentang cicil emas atau yang mana nih, Mas? Gini aja, yang pertama ini dulu yang gadai di BSI. Boleh dijawab. Jadi, Oke, ya. Jadi sahabat semua, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah ya, perlu diketahui gadai itu sesuatu yang halal. Oke, bahkan Rasulullah pun pernah melakukannya. Kita sama-sama mengetahui dalam Sirah Nabawiyah
ketika Rasulullah wafat, itu ternyata beliau juga masih punya baju besi yang digadaikan di seorang Yahudi waktu itu. Tapi kemudian Rasulullah sudah wafat sampai akhirnya sahabat yang melunaskan ke Yahudi tersebut. Jadi kesimpulannya, gadai ini halal. Cuman ada cumannya nih, di mana saya gadai yang supaya halal tadi atau supaya syar'i tadi. Makanya saya kan dari tadi menyebut hanya dua tempat ya, BSI dan Pegadaian Syariah. Tapi kalau misalnya ada juga mungkin di misalnya di muamalat ya, mungkin juga ada gadai, boleh. Prinsipnya kalau di bank-bank syariah itu kalau yang mereka menyediakan jasa gadai itu udah pasti syar'i. Karena sesungguhnya biaya yang mereka kenakan ya perlu dicatat bukanlah riba atau bukanlah dari pertambahan utang. Misalnya kita taruh nih, saya dalam gram aja ya supaya mudah ya. Misalnya kita taruh 10 gram, oke? 10 gram itu biasanya kita dapat sekitar 7 juta atau 8 juta rupiah. 70 atau 80%-nya. Kemudian nanti dari yang 10 juta itu mungkin kita kena misalnya jasa gadainya ini pemisalan aja, misalnya 100.000 rupiah atau 200.000 rupiah per bulan. Karena setiap bank itu beda-beda ketentuan. Nah, apakah yang 200.000 tadi itu adalah riba? Karena kan 10 jutanya udah bertambah nih menjadi 10.200.000. Jadi kesimpulannya 200.000 itu bukan riba. Kenapa? Itu sesungguhnya adalah jasa gadai. Ingat, kita kan menggadai nih, ya. Tapi oleh pihak yang menerima gadai, si BSI tadi, itu kan disimpan sama mereka. 10 gram itu nggak ditaruh begitu aja, tapi disimpan di brankas, yang brankasnya itu tahan api, kokoh, ya kan, anti apalagi anti orang nggak baik, anti maling dan seterusnya. Kemudian juga ada CCTV, ada satpam 24 jam yang ditugaskan. Jadi itu kira-kira. Kenapa kita dikenakan 200.000 per bulan? Ya untuk jasa menjaga barang punya kita sendiri. Nah, dan itu bukan riba. Itu namanya jasa gadai atau jasa penitipan. Nah, karena memang barang kita dititipkan di brankas yang mereka. Ya, jadi itu perlu dipahami. Karena gadai ini juga ada gadai yang bukan syar'i, yang misalnya gadai yang bukan di BSI ya, saya nggak sebut namanya, pokoknya bukan di lembaga keuangan yang syariah. Maka itu udah pasti gadainya riba seperti itu. Oke, itu jawabannya. Ya, berikutnya Mas. Oke, berikutnya ini berkaitan dengan ini gimana ya? Saya nyicil emas di Pegadaian Syariah. Itu bukan itu riba bukan ya, Pak? Jadi mungkin advice lebih ke antara nyicil atau sesuai kemampuan yang ada. Gimana menurut Pak Malik? Oke, jadi ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya. Tentu untuk lunas amanah 1 miliar, kan itu dibutuhkan kalau dalam satuan dinar tuh banyak. Ya, 200 dinar tuh. 200 dinar pada hari ini setara dengan lebih kurang 1 miliar. Karena kan 5.100.000 per dinar. Nah, jadi gimana cara nabungnya? Kayak tadi saya bilang, kita ingin lunas amanah, tapi mungkin uangnya baru ada misalnya 1 juta atau 2 juta dan seterusnya. Daripada cicil, ya kan, saya menyarankan untuk langsung beli yadan biadin, Hmm. cash and carry. Ibaratnya ada uang, ada barang. Nah, seperti itu. Gimana tuh? Contohnya nih, kita baru punya 5 juta. Ya udah, kita beli dulu 1 dinar. Besok kita punya lagi misalnya 2,5 juta. Ya kita beli setengah dinar. Atau lebih mudah lagi untuk dipahami ya, saya juga mengajak teman-teman semua, ibu bapak semua untuk ganti kertas dengan emas. Jadi mulai sekarang saya pribadi dan banyak juga teman-teman yang lain, alhamdulillah kami ini udah sepakat untuk nggak lagi nabung di bank. Loh, ntar banknya kasihan dong. Gimana nasibnya kalau pada nggak nabung semua? Udah tenang aja, rezeki itu dari Allah. Bank tuh ada jalannya sendiri. Tapi kita sebagai orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Kita nabungnya hanya dinar saja. Jadi, apakah Pak Maulid juga udah tutup rekening? Tidak. Rupiah tetap kita pakai untuk hari-hari, ya enggak? Nah, untuk belanja, untuk segala macam kebutuhan, ya kan? Untuk yang harian, itu tetap rupiah. Tapi yang saya bilang tadi nabung, nabung itu ingat, Pak, Bu, itu ada yang namanya tujuan. Tujuan menabung apa? Contohnya nih, yang gampang aja. Kita misalnya mau nabung untuk naik haji, ya haji furada tapi supaya cepat. Haji furada misalkan 250 juta, gitu kan? Nah, 250 juta itu kan sama dengan 50 dinar. Kita belum ada nih 50 dinar atau 250 juta. Baru ada misalnya 5 juta rupiah. Ya nggak apa-apa, nabung aja. Mulai aja dari 1 dinar, 2 dinar, dan seterusnya. Nanti Allah yang akan mudahkan agar 250 juta itu atau 50 dinar tadi terwujud. Udah?
Begitu udah genap 50 dinar, baru dinarnya itu di buyback atau dijual untuk dibayarkan ke travel. Kemudian kita naik haji. Nah, cara yang sama bisa kita pakai juga untuk beli rumah misalnya. Rumah anggaplah berharga 500 juta. Ya udah, berarti kan 100 dinar. Kita nabung juga 1 dinar, 2 dinar terus seperti itu. Itulah yang saya lakukan juga ketika bahkan tabungan saya sudah melebihi 200 dinar, ternyata apa yang terjadi? Allah lunaskan amanah 1 miliarnya, tapi alhamdulillah dinar yang 200 dinar tadi tidak berkurang satu keping pun. Artinya apa? Yang niat awal nabung untuk bayar amanah, justru amanahnya Allah yang lunaskan, tentu dari sumber yang lain. Jadi bukan berarti bayar utang atau bayar amanah dengan pakai daun ya, tidak, tetap pakai rupiah bayarnya, ya kan? Cuman kok bisa dinar nggak dijual tapi rupiahnya ada? Nah itulah keajaiban tadi. Mohon keajaibannya, ya kan? Kita minta sama Allah. Nah begitu Mas Rozi. Masya Allah, ini Jadi lebih tepatnya ya dan diadin. Eden Jangan Biadin. dicicil tapi beli cash saja. Berapa yang ada beli. Nah gitu. Jadi ibaratnya untuk advice-nya lebih bagus kita beli sesuai uang yang ada ya, gitu ya. Betul, betul. Tepat sekali. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah sudah 1,5 jam kita bersama ini Pak Mualif. Saya pikir sudah jam istirahat ya. Jadi apa namanya? Saya coba summary-kan terkait Ya. dengan materi kita. Tapi sebelum itu ada lagi kah yang mau bertanya? Oke, saya kira sudah cukup ya. Jadi pada prinsipnya adalah saya coba sampaikan bahwasannya untuk beli sesuatu pastikan no credit, cash only. Ya, boleh di, Iya. AC, AC, always iya, cash. always cash ya. No credit, cash only. Memang benar sekali Iya, ya. Saya juga mau sharing sedikit saja tentang pengalaman yang tadi Pak Mualif sampaikan ya. Memang benar sekali. Pastikan Bapak Ibu jika kondisi saat ini ibaratnya kalau kemarin kita diskusi tentang panen emas ya, Pak Mualif kan kita bikin iya, eh, betul. angka pencapaian ya. Berarti kalau Bapak Iya, Ibu berada di posisi banyak hutang, berarti sebenarnya tangganya minus ini. Karena sebenarnya kan kita sepakat malam hari ini lunas adalah dream. Jadi memang kita iya, perbaiki dulu yang lama ya, sambil nanti kita menata yang baru, cara gaya hidup yang baru, semuanya beli selalu serba cash gitu ya. Kita perbaiki betul. mindset berdasarkan kita tadi sudah belajar tips mudah ya, tips bebas hutang tadi hikmah keren sekali. Saya sampai mencatat detail ini. Luar biasa ini. Jadi dan perlu dipahami juga Bapak Ibu benar sekali tadi perlu dicatat ya, hutang adalah kejahatan agama. Wah, ini luar biasa banget ya. Kalau kita masih nyaman dengan kebiasaan kita yang lama ya, begitu. Baik, Alhamdulillah luar biasa kali ini tentang panen emas. Insya Allah nanti kita akan kirim ke grup ya tentang edukasi-edukasi bagaimana sebenarnya sejauh ini orang-orang teman-teman kita banyak terjebak di aset investasi palsu, Iya, enggak betul. asli. Ya maksudnya kita masih banyak nyimpan uang cash gitu loh Pak Malif. Jadi kan kita Iya, selama ini fisiknya kertas, tapi realitanya ketika itu sobek nggak bernilai, ketika itu betul. kebakar nggak bernilai, kemakan rayap nggak bernilai dan seterusnya. Jadi nanti kita akan coba kirimkan ke grup ya, ke grup-grup binaan Bapak Ibu semua nanti bisa di-share tentang video-video edukasi, termasuk juga tips tadi ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan amanah, mulai dari aset-aset apa yang bisa dijual dan seterusnya ya. Oke, Alhamdulillah saya kira kita sudah di penghujung acara. Boleh disampaikan untuk kata terakhir buat teman-teman, Pak Mualif, sebelum kita tutup. Iya, jadi pesan penutup dari saya adalah yang pertama, 4 kata ya, ganti kertas dengan emas. Nah, jadi boleh tuh dicatat. Ya, Nah, ketik saya di posting alhamdulillah, boleh, ya silakan diketik Cat ya. ya. Hmm. Nah, ganti kertas dengan emas, saya alhamdulillah sudah mempraktekkan ini dari tahun 2020, dari masa akademi COVID. Saya benar-benar ya, sekeluarga kami, saya sama ya istri itu udah nggak punya lagi tabungan di bank. Ya tentu bukan tutup rekening, tapi maksudnya yang namanya nabung itu memang dinar. Jadi kita misalnya ada rezeki ya, kita juga ada bisnis yang lain, ada pekerjaan juga. Nah pokoknya pas dapat rezeki dari Allah, jadikan dinar, jadikan dinar. Gimana caranya? Ada 5 juta, jadikan 1 dinar. Ada cuma 2,5 juta, jadikan setengah dinar, dan seterusnya. Jadi yang pertama pesan saya adalah
ganti kertas dengan emas. Mulai sekarang nabungnya hanya dinar saja. Oke, itu satu. Yang kedua, hidupkan sunnah dinar berkah. 4 kata juga nih, hidupkan sunnah dinar berkah. Nah, Masya Allah, ketika kita hidupkan sunnah, kita dapat pahala dari Allah, ya kan? Kemudian dapat keberkahan rezeki juga. Insya Allah, amanah kita akan lebih cepat lunasnya. Tadi udah kita tampilkan grafiknya, seperti itu. Kemudian juga nanti akan mengundang banyak rezeki-rezeki yang lain. Bukan hanya perkara lunas amanah, tapi Masya Allah. Nanti Bapak Ibu silakan buktikan sendiri keajaiban atau rezeki seperti apa yang didapatkan. Nah, jadi yuk kita amalkan sama-sama, ganti kertas dengan emas, dan hidupkan sunnah dinar berkah. Nah, gitu Mas Rozi. Baik, Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Mualif, luar biasa. Malam hari ini kita dapatkan pencerahan sekali, detail ya, A sampai Z, langsung dari pelaksana, ya terus juga apa namanya, bisa dipraktekkan bagi teman-teman yang kondisi saat ini, posisi yang sama, di mana Pak Mualif pun dulu juga ada persoalan amanah, bahkan termasuk saya pun juga, ya ibaratnya sama juga prosesnya. Jadi kita menyelesaikan satu persatu mana yang bisa didahulukan dan seterusnya. Ganti kertas dengan dinar, kemudian hidupkan sunnah dengan berkah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sampai ketemu di panen emas berikutnya ya dengan pemateri yang lain, dengan materi yang lebih dahsyat. Insya Allah nanti kita akan info lagi siapa pemateri berikutnya di panen emas. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup bersama Waalaikumsalam warahmatullahi baca wabarakatuh. doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Silahkan Bapak Ibu untuk beristirahat ya. Nanti rekamannya